Oke teman-teman, kita lanjut lagi mencetak bakso telur. Ya, ini tangan sudah dicuci ya, bersih sudah. Ambil sedikit adonannya, dibulatkan dulu seperti ini ya. Nah, terus telurnya diletakkan di adonan. Jadi ini bikinnya harus pakai feeling ya, pakai perasaan teman-teman. Syailah. Dirapikan. Ini bakso telur agak susah ini. Tingkat kesulitannya lebih sulit daripada bakso-bakso yang lain ya. Sama seperti bakso beranak itu, nah, bikinnya harus penuh dengan ketelatenan tuh. Soalnya kalau ada yang tebal adonannya, ada yang tipis, saat perebusan baksonya bisa pecah, telurnya bisa keluar teman-teman. Ini kan rapih nih ya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Seperti ini, adonannya dibulat-bulatin dulu, terus telurnya diletakkan di atas adonan. Jangan lupa kita rapikan, terserah mau pakai sendok, mau pakai ini, boleh apa ini namanya ini, cerokan enggak? Tuh, dirapikan pelan-pelan, nggak apa-apa, pelan-pelan aja, namanya juga pemula kan. Nah, ini kalau cetak bakso telur nggak bisa pakai mesin ya teman-teman ya, harus manual. Tuh ada yang pecah nih, kita rapikan dulu. Aku juga kalau cetak bakso kecil-kecil gitu, kalau hari-hari setiap hari itu pakai manual karena nggak banyak kan, paling 10 kilo, 12 kilo sampai 15 kilo. Kecuali kalau ada pesanan orang partai besar, itu baru kita pakai mesin. Cuman khusus bakso kecil aja teman-teman, kalau bakso besar ini dia masih pakai manual. Nah, kita lanjut lagi ya ke topik pembahasan soal bikin bakso telur. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, pelan-pelan aja tuh, dibulatkan, dirapihkan, mana yang adonan tebal kita tipiskan lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Ini airnya mendidih ya teman-teman ya, udah mendidih tadi nih. Lanjut, kalau saya kan udah biasa nih, jadi speednya ditambah, speednya, kecepatannya ditambah. Sama aja sih kecepatan dengan speed. Tuh, lanjut. Harus telaten ya teman-teman ya. Tips dari saya, kerjaan apapun ya harus ditelatenin, harus konsisten. Sama dulu awal-awal waktu aku masih belajar, bentuknya juga kurang bulat teman-teman. Jadi seiring waktunya berjalan, jam terbang, dengan kegigihan konsisten, hasilnya lambat laun akan bagus. Nih teman-teman, ini aku bikin tiap hari ya teman-teman, nggak banyak sih, sekitar 30 biji kalau untuk bakso telur. Ya namanya jualan, kadang-kadang rame, kadang sepi, pasang surut seperti air laut. Oke, kita lanjut lagi bungkusin telurnya. Ini aku sambil ngaduk bakso urat sama mercon yang aku bikin tadi ya. Nih. Hasilnya bakso urat yang aku bikin tadi ini seperti ini teman-teman, belum matang sini, bentar lagi.
Oke, kita lanjut lagi bungkus bakso telurnya. Saat perebusan pun bakso telur ini beda teman-teman. Apinya pakai api kecil, nggak boleh terlalu besar nih apinya, karena di saat mendidih bisa pecah nih dan telurnya keluar dari bungkusan adonannya. Jadi tips dari saya saat perebusan bakso telur ini, apinya harus api kecil, jangan dipulin. Beda kayak bakso urat, bakso kecil itu pakai api besar juga nggak apa-apa, yang penting sering diaduk-aduk aja. Kalau bakso telur ini agak sensitif ya teman-teman. Lanjut ya. Setelah ini sisa adonannya baru kita bulatin untuk bakso kecil. Nah, ini teman-teman. Kalau mau lebih bagus lagi untuk para pemula, ada bagusnya telurnya digoreng dulu supaya nggak licin. Bagi teman-teman yang baru belajar bungkusin bakso telur, lebih bagusnya tips dari saya telurnya digoreng dulu supaya nggak licin. Jadi kalau udah digoreng itu posisi telurnya itu, kondisi telurnya itu kan mengecut gitu kan. Jadi permukaan telur itu nggak halus. Kalau sebelum digoreng kan halus nih. Jadi perlu ketelatenan untuk bungkusin telur kayak gini. Beda kayak telur yang udah digoreng, dia daya lekatnya lebih kuat. Gitu ya teman-teman ya. Tuh, bulat kan dia kan? Nah, sisa sedikit lagi nih. Ini teman-teman bisa nih belajar di rumah bikin bakso. Kalau selama ini penasaran gimana sih caranya bikin bakso, bungkusin bakso telur seperti ini. Ini cara saya ya, nggak tahu kalau buat pedagang yang lain. Kalau saya seperti ini. Ini biarin aja kalau ininya baksonya seperti ini. Nanti kalau udah selesai kita bungkus, baru kita rebus. Ingat ya teman-temannya, jangan rebus bakso saat dicetak gini ya. Nanti hasilnya akan jelek, pecah ya. Bakso ini sensitif. Nggak banyak lagi tuh, sisa 3. Awal-awal pasti agak canggung dia, kaku kan. Namanya belajar, nggak apa-apa. Nah ini mas, telurnya bagi 2 nih. Kita satukan aja. Nah, apa dia? Dibungkus kena adonan, bisa bulat ya, bisa bagus ya. Tuh, harus perlu kesabaran ya teman-teman ya. Bungkusin bakso telur, nggak apa-apa, namanya kita cari rezeki kan. Sama, awalnya suhu itu pasti dari pemula. Jadi nggak ada langsung jadi suhu itu nggak ada. Tuh. Nah ini udah selesai ya teman-teman. Kita bersihkan dulu adonan yang melekat di celah-celah jari. Baru kita lakukan proses perebusan. Ini teman-teman, kita lanjut rebus. Apinya kecil aja. Tuh, ini bakso telur tadi ya, yang baru kita cetak, selesai cetak. Nah ini bakso urat yang tadi pertama kita cetak. Sebentar lagi matang ini teman-teman. Ini udah siap diangkat nih. Bakso urat sama bakso mercon tadi ya. Ini penampakannya teman-teman. Wujudnya setelah matang baksonya seperti ini. Bentar lagi diangkat nih. Kurang lebih perebusannya 15 sampai 20 menit. Tergantung api juga ya. Apinya tergantung isi baksonya. Nah, seperti ini teman-teman. Bakso yang just tidak gagal, ini bagus, ini bagus. Tuh berserat, teksturnya uratnya kelihatan tuh. Tuh. Ini berhasil ya teman-teman. Tidak gagal ini.